Belum lagi Feng Qiankun yang pendendam. Di sisi lain, tubuh dan jiwa Murong Yu ditekan oleh kepala klan Asura yang mengerikan, Xiu Yang. Namun, ketika Xiu Yang hendak membunuh Murong Yu, dia tiba-tiba berubah pikiran. Mengenai hal ini, meskipun Murong Yu tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi dia tahu bahwa itu pasti bukan Xiu Yang yang menunjukkan belas kasihan dan tidak membunuhnya. Perubahan tiba-tiba pada wajah Xiu Yang tidak luput dari pandangan Murong Yu. Orang ini pasti telah menemukan sesuatu, dan masalah itu sangat penting dan mendesak, dan tidak ada waktu bagi Xiu Yang untuk membunuh Murong Yu. Kekuatan Xiu Yang memang mengerikan, dan dia tidak melihat gerakan apapun, hanya melangkah keluar. Jarak langkah ini mengejutkan Murong Yu. Murong Yu berpikir, bahkan jika dia terbang dengan seluruh kekuatannya, pada saat yang sama, jarak yang dia tempuh kurang dari 1/10.000 dari Xiu Yang. Dengan kata lain, jika Murong Yu dapat menempuh jarak 1 mil dalam satu langkah, maka Xiu Yang dapat menempuh jarak 10.000 mil dalam satu langkah. Hanya dengan kecepatan Murong Yu saat ini, berapa jarak yang bisa dia tempuh dalam satu langkah? Itu adalah jarak yang mengerikan. Namun, Xiu Yang bahkan lebih mengerikan. Selain itu, Xiu Yang tidak bergerak melalui kehampaan, hanya maju dengan kecepatannya sendiri. Ini membuat Murong Yu menghela nafas. Xiu Yang benar-benar pantas menjadi pembangkit tenaga listrik yang mengerikan di 30 besar daftar suci, dan kekuatannya berada di luar imajinasinya. Namun, Murong Yu tidak iri dengan apapun. Selama dia tidak mati, kekuatannya pasti bisa melampaui Xiu Yang. Saat itu, tidak akan menjadi masalah bagi Murong Yu untuk melintasi seluruh alam suci selangkah demi selangkah. Awalnya, Murong Yu digenggam oleh tangan besar Xiu Yang dan mengikuti Xiu Yang ke depan. Dan setelah beberapa saat, mungkin karena memegang Murong Yu sehingga dia tidak cukup cepat. Oleh karena itu, Xiu Yang melemparkan Murong Yu ke dalam harta karun spasial. Melihat bahwa dia terlempar ke dalam harta karun spasial, Murong Yu tidak bisa menahan napas lega. Meskipun dia masih dipenjara oleh kekuatan Xiu Yang, dia tidak digenggam oleh Xiu Yang sama sekali. Ketika digenggam oleh Xiu Yang, Murong Yu sama sekali tidak berani melakukan perubahan, apalagi menyerang segel tersebut. Ia takut menarik perhatian Xiu Yang, dan akhirnya diinjak-injak oleh Xiu Yang. Lagi pula, meskipun Murong Yu telah mengolah Phoenix Nirvana, ia tidak akan berpikir bahwa hidupnya terlalu panjang. Siapa yang mau mati jika tidak bisa mati? Alhasil, Murong Yu mulai menyerang segel Xiu Yang dengan seluruh kekuatannya. Sementara Murong Yu mengenai segel tersebut, kecepatan Xiu Yang kembali meroket, dengan cepat melintasi kehampaan. Akhirnya, Xiu Yang pun bergegas menuju lautan tak berujung. Disinilah, wilayah klan Bitao. Meskipun kekuatan klan Bitao bukanlah ras puncak klan Naga dan Feng, mereka juga sangat kuat. Terutama di wilayah klan Bitao, di lautan tak berujung, orang-orang klan Bitao bisa mendapatkan bonus kekuatan. Di alam yang sama, kekuatan yang dapat diberikan klan Bitor bahkan lebih kuat. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang memasuki lautan tak berujung pada waktu normal. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang memiliki hobi menyalahgunakan. Selain itu, harta karun yang muncul di klan Bitor umumnya hanya cocok untuk klan Bitor. Namun, selama ini, sejumlah besar orang kuat memasuki lautan tak berujung. Pada awalnya, klan Bitao juga dapat menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menghalangi beberapa orang dan mencegah mereka memasuki lautan tak berujung. Namun, karena kekuatan orang-orang kuat yang datang menjadi semakin kuat, klan Bitao menjadi tidak berdaya. Klan Bitao mampu menekan pembangkit tenaga listrik daftar suci umum. Namun, mereka tidak punya pilihan selain berurusan dengan pembangkit tenaga listrik peringkat tinggi. Apalagi belum lama ini, Feng Changqiong, leluhur klan Feng, yang menduduki peringkat ke-11 dalam daftar suci, juga muncul. Untuk level orang kuat seperti ini, klan Bitao benar-benar tidak berdaya. Selain itu, selain Feng Changqiong, ada pemain kuat lain dengan peringkat lebih tinggi dalam daftar suci. Pada akhirnya, klan Bitao tidak punya pilihan selain menyerah menghalangi, membiarkan orang-orang kuat ini memasuki lautan tak berujung. Dan orang-orang kuat yang memasuki perairan tak berujung ini juga mengetahui kengerian klan Bituo, oleh karena itu, mereka tidak membuat masalah, tetapi logam itu terbang menuju kedalaman perairan tak berujung. Di kedalaman laut tak berujung, ada sebuah pulau besar, Pulau Bitao. Pulau Bitao adalah tempat suci klan Bitao, dan bahkan yang terkuat dari klan Bitao tidak diizinkan menginjakkan kaki di pulau ini selama setengah langkah. Namun sekarang, pulau ini telah mengumpulkan banyak orang kuat. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang kuat dari ras lain. Berkumpulnya orang-orang ini membuat semua orang di klan Bitao sangat marah. Namun dia tidak berani berbicara. Tidak mungkin, banyak orang kuat di Pulau Bitao memiliki kemampuan untuk membunuh seluruh klan Bitao dalam semalam. Jika mereka membuat mereka kesal, klan Bitao mungkin akan musnah. Oleh karena itu, meskipun semua orang di klan Bitao marah, tidak ada yang berani melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ini benar-benar terlalu membuat frustrasi. Di tengah Pulau Bitao, banyak orang kuat berkumpul di sini. Setiap orang kuat melihat ke depan tidak jauh dengan ekspresi serius. Di tempat tatapan mereka terkonsentrasi, keberadaan seperti hati berwarna biru langit, transparan, seukuran kepalan tangan memancarkan cahaya biru langit, diam-diam tergantung di kehampaan.
Auzu.com. Nafas perubahan dan keluasan memancar dari benda yang menyerupai hati ini, dan orang-orang di sekitarnya seakan berada di lautan. Inilah jantung lautan. Menurut legenda, selama memurnikan dan menyatukan jantung lautan, Anda dapat mengendalikan lautan yang tak berujung, termasuk sungai, aliran air, dan bahkan semua tempat yang berair. Kecuali orang-orang klan Bitao, orang lain tidak menganggapnya serius. Lagi pula, kecuali orang-orang klan Bitor, tidak ada orang lain yang tinggal di lautan yang tak berujung. Selain itu, lautan yang tak berujung tidak berpengaruh pada mereka. Namun klan Bitor berbeda. Tanpa bonus lautan yang tak berujung, keunggulan klan Bitor akan hilang. Seketika, ia akan turun dari ras yang kuat menjadi ras yang normal. Alasan mengapa orang lain menyukai jantung laut adalah karena mereka memiliki kemampuan untuk menjadi yang tertinggi. Seperti jantung es dan salju, jantung iblis, setelah disempurnakan dan disatukan, adalah mungkin untuk menjadi yang tertinggi. Selain itu, jantung laut tidak sama dengan jantung iblis. Hati iblis hanya dapat disempurnakan dan digabung oleh orang-orang dengan darah iblis. Namun, hati samudera dapat disempurnakan dan diintegrasikan oleh siapapun. Tentu saja, semakin dewa cocok dengan hati samudera, semakin kuat kekuatannya setelah disempurnakan dan digabung. Biksu mana yang tidak ingin menjadi yang tertinggi? Bahkan keberadaan misterius di puncak daftar suci ingin menjadi yang tertinggi. Namun, hati laut telah meningkatkan peluang mereka untuk menjadi yang tertinggi. Bahkan yang kuat di level mereka pun tergoda. Oleh karena itu, Feng Changqiong juga segera bergegas. Selain dia, ada juga beberapa keberadaan dengan peringkat yang sangat tinggi. Namun, untuk saat ini, hanya Feng Changqiong yang menduduki peringkat tertinggi dalam daftar suci yang hadir. Namun, bahkan Feng Changqiong tidak berani bergerak saat ini, karena beberapa pembangkit tenaga listrik peringkat tinggi lainnya dalam daftar suci yang sama telah menguncinya. Meskipun orang-orang ini tidak sebaik dia, jika mereka bergabung, bahkan Feng Changqiong tidak akan berani mengabaikan mereka. Pada saat ini, sesosok menghancurkan kehampaan dan muncul di hadapan semua orang. Yang lain tidak punya banyak, tetapi pupil mata Feng Changqiong tiba-tiba menyusut. Xiu Yang, keberadaan peringkat ke-20 dalam daftar suci. Ekspresi Feng Changqiong menjadi gelap saat dia melihat Xiu Yang yang tiba-tiba muncul. Dan yang lain yang kuat dalam daftar suci tersenyum pahit di hati mereka. Awalnya, langit Phoenix membuat mereka putus asa, tetapi sekarang ada Xiu Yang tambahan yang berada di peringkat ke-20 dalam daftar suci. Apakah hati laut ini masih memiliki bagian mereka? Adapun mereka yang kuat di bawah daftar suci. Maaf, mereka telah lama menjadi orang yang lewat dan menyaksikan kegembiraan. Di mana ada orang kuat di daftar suci, mereka pada dasarnya tidak ada harapan. Xiu yang melirik orang-orang itu dengan samar, dan setelah mendengus dingin, dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraihnya langsung ke jantung lautan. Cahaya dingin melintas di mata Feng Changqiong, dan dia mencibir dalam hatinya, dan juga mengulurkan tangannya yang besar. Pada saat yang sama, pemain kuat lainnya di daftar suci juga menembak. Bergemuruh, di antara percikan dan api, mereka telah bertarung satu sama lain. Namun, terlepas dari hasilnya, kekuatan kedua belah pihak telah hilang. Apakah kamu ingin bertarung melawan klan Asuraku? Melihat Feng Changqiong dan mereka berhenti sendiri, Xiu yang tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa kesal. Melihatnya melangkah maju, dia melirik orang-orang suci di sekitarnya dengan ekspresi dingin, dan akhirnya menatap Feng Changqiong. Pemain kuat lainnya di daftar suci tidak bisa tidak mandek. Kekuatan ras di belakang mereka tidak buruk, tetapi dibandingkan dengan klan Sura, masih sedikit lebih rendah. Yang terpenting adalah kekuatan pribadi mereka jauh lebih rendah daripada klan Sura. Oleh karena itu, mereka diam saja. Mereka tidak ingin berhadapan langsung dengan Sura, tetapi mereka juga tidak ingin menyerahkan jantung lautan. Hei, klan Xiuluo, gengsi yang sangat besar. Xiu Yang, apakah kamu mengancam klan Feng? Feng Changqiong juga melangkah maju, memperhatikan Xiu Yang mencibir berulang kali. Klan Feng tidak lemah, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari Xiu Yang. Oleh karena itu, dia harus memenangkan jantung laut. Adapun Xiu Yang, dia tidak keberatan berperang langsung dengannya. Klan Feng, Xiu Yang mencibir. Apakah itu klan Feng yang ditindas oleh Murong Yu? Cek, dia ditindas oleh anak ras manusia. Jika kamu ingin mengubahnya, aku menabrak tembok dan mati sejak lama. Wajah Feng Changqiong tiba-tiba menjadi suram, dan matanya penuh dengan kebencian. Sejak insiden Murong Yu terjadi, klan Feng telah menjadi bahan tertawaan di dunia. Kemanapun mereka pergi, klan Feng akan ditertawakan oleh orang lain dengan memanfaatkan masalah ini. Selain itu, orang-orang ini sengaja menyorot Murong Yu ketika mereka tertawa, sementara Yu Yang Jia, yang memainkan peran kunci, sengaja diabaikan. Oleh karena itu, setelah itu, orang-orang berpikir bahwa klan Feng ditekan oleh Murong Yu sendirian. Sepertinya klan Feng tidak dapat memasuki mata ajaib klan Sura. Jika demikian, aku ingin kamu melihat kekuatan sejati klan Feng hari ini. Feng Changqiong berteriak, melangkah keluar, dan seluruh orang itu tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya. Ke Xiu Yang. Saat Feng Changqiong menembak, Xiu Yang juga menembak.
Daftar suci adalah yang ke-11, dan daftar suci adalah yang ke-20. Keduanya adalah orang-orang yang kejam dalam daftar suci. Kecepatan kedua tembakan itu sangat cepat, dan sebelum pembangkit tenaga listrik tak tertandingi di sekitar mereka dapat bereaksi, mereka telah saling membentur. Setelah suara keras itu, Feng Changqiong dan Xiu Yang terguncang keluar. Hanya saja jarak yang diterbangkan Xiu Yang lebih jauh dari Feng Changqiong. Dengan kata lain, kekuatan Xiu Yang sedikit lebih buruk daripada Feng Changqiong. Namun, celah antara keduanya tidak terlalu besar. Ledakan, akibat kekuatan yang pecah dari pemboman keduanya menghancurkan kekosongan di sekitarnya. Dan dalam proses ini, pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang terlambat untuk berhenti akan mengalami tragedi. Masing-masing terkejut dan terbang keluar. Beberapa hantu sial yang lebih dekat langsung terkejut menjadi awan darah, dan terbunuh secara langsung, bahkan tanpa mengetahui bagaimana mereka mati. Namun, ada juga beberapa orang yang hanya sedikit gemetar dan tidak terbang. Orang-orang ini adalah mereka yang berperingkat lebih tinggi dalam daftar suci. Kecuali Feng Changqiong dan Xiu Yang, meskipun tidak ada 100 orang kuat peringkat suci teratas yang hadir. Tetapi masih ada beberapa orang kuat di 1000 teratas. Orang-orang ini akan menjadi pesaing terbesar Feng Changqiong dan kultivasi. Alasan mengapa Feng Changqiong menyerang Xiu Yang adalah karena dia ingin mengalahkan Xiu Yang, tetapi juga karena ide untuk menakut-nakuti orang kuat lainnya. Hanya saja semua orang datang ke jantung lautan, jadi bagaimana mereka bisa begitu terkejut oleh Feng Changqiong. Oleh karena itu, orang-orang ini berdiri tak bergerak, menunjukkan tekad mereka. Feng Changqiong sedikit mengernyit, melirik semua orang, dan berkata dengan suara yang dalam, kalian juga ingin melawan klan Feng. Banyak orang terkuat dalam daftar suci terdiam, dan tidak ada yang mengatakan apapun. Tetapi keheningan itu telah mengkhianati mereka. Alasan mengapa saya tidak mengatakan apa-apa adalah karena saya tidak ingin menjadi burung pertama. Mungkin Feng Changqiong tidak dapat membantu Xiu Yang, tetapi mereka sama sekali tidak dapat menahan serangan Feng Changqiong. Haha. Di sini sangat ramai. Sepertinya aku tidak terlambat. Pada saat ini, tawa keras datang dari jauh. Pada saat yang sama, cahaya kemasan telah menghancurkan kehampaan dan muncul di hadapan semua orang. Long Qing, melihat pengunjung itu, Feng Changqiong berteriak untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, wajahnya menjadi semakin suram, dan sentuhan niat membunuh melintas di matanya. Long Qing, mendengar kata-kata Feng Changqiong, semua orang di sekitarnya langsung fokus pada tubuh Long Qing. Leluhur kekacauan biasa tidak memiliki apa-apa, namun wajah mereka yang kuat dalam daftar suci sangatlah mengagumkan. Dia adalah eksistensi terkuat di bawah klan naga tertinggi. Jenius klan naga di daftar suci ke-12. Pembangkit tenaga listrik daftar suci itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Mendengar seruan orang suci yang kuat ini, para leluhur biasa dari kekacauan primordial itu terkejut. Mungkin, mereka tidak tahu seberapa mengerikan kekuatan Long Qing, tetapi yang ke-12 dalam daftar suci, peringkat ini saja sudah cukup untuk mengejutkan. Legenda, kekuatan sejati naga hijau ini bahkan lebih kuat dari Feng Changqiong. Diharapkan bahwa itu akan menggantikan Feng Changqiang dan menjadi eksistensi ke-11 dalam daftar suci, bisik daftar suci yang kuat lainnya. Meskipun suara orang ini tidak terdengar, siapa yang bukan pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf. Oleh karena itu, suara orang ini terdengar jelas di telinga semua orang. Yang lain tidak memiliki banyak, paling banter mereka hanya terkejut. Tetapi wajah Feng Changqiong sangat jelek. Saya melihat wajahnya muram dan menatap orang suci yang kuat yang sedang berbicara, niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Orang kuat dalam daftar suci itu tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dikatakan, jadi dia segera diam dan terdiam. Long Qing, kamu juga ingin bertarung demi jantung samudera. Feng Changqiong menatap Long Qing dengan ekspresi jelek. Long Qing tertawa, kenapa? Tidak, apakah jantung samudera ini milikmu? Feng Changqiong langsung terdiam, kemana jantung laut itu miliknya? Bahkan secara tegas, jantung samudera seharusnya menjadi milik klan Bitor. Namun, keluarga Bitor sekarang telah diabaikan. Tidak mungkin, siapa yang membuat Bitao tidak cukup kuat. Meskipun klan Bitao memiliki pemain kuat di daftar suci, peringkatnya sama sekali tidak tinggi, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan Feng Changqiong dan yang lainnya. Oleh karena itu, semua orang dari klan Bitao menggertakkan gigi mereka dan menatap orang-orang di Feng Changqiong satu persatu, ingin menamparkan mereka semua sampai mati. Harta karun dunia adalah rumah bagi orang-orang yang berbudi luhur. Saya tidak berpikir Feng Changqiong adalah orang yang berbudi luhur. Sementara Feng Changqiang terdiam dan niat membunuh muncul, sebuah suara samar terdengar. Sebelum kata-kata itu jatuh, sesosok tiba-tiba muncul di samping Feng Changqiong. Ini adalah seorang pemuda berpakaian putih yang berusia sekitar 20 tahun, tampan, hampir seperti Xiu Yang. Setelah melihat orang itu, apakah itu Feng Changqiong, Xiu Yang, atau Long Qing yang datang dari belakang, alisnya tidak bisa menahan kerutan sedikit. Tidak mungkin, orang yang datang itu kuat dan sebanding dengan mereka. Orang ini adalah jenius dari spirit Rachel Lingwen Star. Pria kejam ke-15, Auzu.com ke-11, ke-12, ke-15 dan ke-20. 4 orang dari 20 teratas dalam daftar suci datang.
Dan tujuan mereka adalah jantung lautan, orang dapat membayangkan betapa berharganya hati laut. Apakah perlu, Nenek, melihat semakin banyak pria kuat muncul selama sebulan terakhir, semua orang di klan Bitao mengutuk dalam hati mereka. Mereka semua tahu bahwa Heart of the Sea pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan klan Bitao mereka. Selain itu, tidak hanya itu, klan Bitor bahkan memiliki krisis pemusnahan. Para pembangkit tenaga listrik ini mungkin tidak panik dan akan menghancurkan klan Bitu. Tetapi dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang seimbang bersaing untuk mendapatkan Heart of the Sea, pertempuran yang mengerikan pasti akan meletus. Seberapa mengerikan kekuatan ledakan mereka, bahkan setelah kekuatan itu muncul mungkin telah menghancurkan seluruh klan Bitu. Jika perintah berlanjut, semua orang dalam radius triliun mil Pulau Bitao akan mundur ke saya, dan semakin jauh dari Pulau Bitao, semakin baik. Patriark klan Bitao memerintahkan, banyak orang kuat dari klan Bitao tercekik, dan memiliki niat membunuh yang kuat pada mereka yang datang untuk merebut jantung lautan. Tetapi hanya itu, mereka tidak dapat melawan. Evakuasi tidak diragukan lagi adalah cara terbaik saat ini. Berikan padaku semua wajah bajingan ini. Aku harus membunuh mereka semua di masa depan untuk membalas kebencian hari ini. Kepala klan Bitao berkata dengan getir. Pulau Bitao, semuanya, ras roh kita pasti akan memenangkan hati lautan. Aku pikir, mengapa kalian tidak memberikannya kepada kami? Jangan khawatir, kami pasti akan memberi kalian cukup ketulusan. Ling Wensing melirik semua orang, lalu tersenyum. Mendengar kata-katanya, kilatan cahaya melintas di wajah orang-orang kuat di sekitarnya. Feng Changqiong dan Ling Wensing sama-sama mengungkapkan makna yang sama. Tetapi Feng Changqiong terlalu mendominasi dan sombong dan mengancam mereka secara langsung. Tetapi Ling Wensing mengatakannya dengan sangat bijaksana, dan pada saat yang sama ada kompensasi. Ini membuat mereka yang lebih lemah menjadi kuat segera memiliki kesan yang baik di hati mereka. Bagaimanapun, di bawah Feng Changqiong dan orang-orang yang kejam dan kuat, mereka tidak memiliki harapan untuk mendapatkan hati lautan, jadi lebih baik menjual klan roh untuk sebuah wajah. Oleh karena itu, seorang suci yang kuat yang tidak lemah berkata, dalam hal ini, saya mundur dari pertempuran ini untuk jantung laut. Dengan yang pertama, tentu saja akan ada yang kedua. Hanya dalam waktu singkat, mereka yang tidak tinggi di meja suci dan leluhur kacau biasa telah mengundurkan diri dari kompetisi. Sekarang, hanya ada puluhan pemain kuat yang bersaing untuk daftar suci. Orang-orang ini tidak berperingkat tinggi, dan mereka semua cukup kuat. Tidakkah kamu memikirkannya, jika kamu memberi kami jantung laut, klan roh kami berutang budi padamu. Ling Wensing melirik orang-orang yang tersisa dan meningkatkan daya tawarnya. Ling Wensing, jangan sia-siakan usahamu. Kita semua bertekad untuk mendapatkan jantung lautan. Siapa yang bisa mendapatkannya tergantung pada keterampilan kita masing-masing. Long Qing tertawa dan berkata dengan suara yang dalam. Ling Wensing tersenyum tipis, lalu mengguncang sosoknya, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju jantung lautan. Sialan, itu tercela. Long Qing mengutuk dengan marah, dan cakar naga mencuat dan mencengkeram Ling Wensing di udara. Pada saat yang sama, Feng Changqiong, Xiu Yang, dan yang lainnya juga mengambil tindakan. Tanpa ragu-ragu, mereka semua melakukan serangan terkuat, baik bergegas ke jantung lautan, atau menyerang orang kuat lainnya. Tiba-tiba, puluhan pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi di daftar suci menyerang pada saat yang sama. Kekuatan suci itu perkasa, cahaya suci membumbung ke langit, dan aura yang menakutkan menyapu langit, menyebar ke segala arah. Wajah orang-orang yang relatif lebih lemah di sekitarnya berubah tiba-tiba, membuka tubuh mereka dengan suara bulat, dan dengan kasar keluar menuju Yuan Convenience. Namun, masih ada beberapa orang kuat dengan kecepatan reaksi yang lebih lambat yang telah melambat selama setengah langkah. Sebelum mereka berhenti, mereka dibombardir dan dibunuh oleh akibat dari kekuatan yang melarikan diri. Setelah mundur dan mundur, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya melihat pertempuran yang mengerikan di Pulau Bitao dengan ekspresi ngeri di kejauhan, dan ekspresi mereka tegang. Namun, saat ini, satu orang sangat bersemangat. Orang ini adalah Murong Yu yang ditangkap oleh Xiu Yang sebelumnya dan disegel dalam harta ruang angkasa. Saat ini, Murong Yu telah merusak segel yang dipasang Xiu Yang padanya. Saat ini, dia melihat keluar melalui harta ruang angkasa Xiu Yang. Pertempuran puluhan orang kuat di daftar suci sangat mengerikan, dan ruang di sekitarnya terus-menerus diledakkan. Namun, jika yang kuat saling menghalangi, tidak ada yang bisa mendekati jantung lautan. Bertarung, lebih baik kalian semua mati dalam pertempuran. Kata Murong Yu dalam hati sambil melihat jantung lautan yang memancarkan cahaya suci biru langit. Kekuatan orang-orang ini terlalu mengerikan, selama aku keluar, aku takut aku akan dicekik dan berubah menjadi bubuk. Murong Yu menatap jantung lautan dengan antusias. Namun, dia juga tahu bahwa ini bukan saat yang tepat untuk memancing di perairan yang bermasalah. Aku tidak tahu apakah He Tu Luo Shu bisa menyelinap lewat. Hati Murong Yu tergerak, dan dia segera mengorbankan He Tu Luo Shu. He Tu Luo Shu berubah menjadi kekuatan tak terlihat, langsung menghancurkan harta karun ruang angkasa Xiu Yang, dan muncul di luar. Boom! Begitu He Tu Luo Shu muncul, kekuatan mengerikan menghantam He Tu Luo Shu dengan keras.
Dan Murongyu di antara harta karun di ruang angkasa Xiu yang terkejut, dan seteguk darah menyembur keluar. Meskipun Hetu Luoshu berubah menjadi partikel yang hampir tidak dapat ditemukan oleh pikiran spiritual. Namun, bagaimanapun juga, ia masih ada, tidak menghilang begitu saja. Karena ia ada, ia akan bertahan terhadap serangan kekuatan. Pertarungan Feng Changqiong, Xiu Yang, dan yang lainnya semuanya berada di dekat jantung lautan. Serangkaian kekuatan mengerikan terus meletus, menyapu setiap sudut dunia ini. Setiap kekosongan dipenuhi dengan semua jenis kekuatan. Justru karena ini, begitu Hetu Luoshu muncul, ia mengalami guncangan kekuatan yang mengerikan. Semakin kecil area kekuatan, semakin lemah serangannya. Namun, ini semua adalah keberadaan yang menakutkan di depan daftar suci, dan bahkan serangan terlemah pun sangat menakutkan. Untuk pertama kalinya, Hetu Luoshu melepaskan sebagian besar kekuatannya. Namun, mustahil untuk menyingkirkan semua kekuatannya. Oleh karena itu, kerusakan yang meluap segera mengenai tubuh Murongyu. Meskipun Murongyu telah bersiap untuk itu, kerusakan yang tumpah masih menyakitinya. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Di antara kilat dan api, Hetu Luoshu telah menahan ratusan serangan. Setiap serangan memiliki kerusakan berlebih yang langsung mengenai Murongyu. Tiba-tiba, pikiran Murongyu bergetar hebat karena benturan itu. Dan tubuh Murongyu bahkan lebih bergejolak, dan seteguk darah menyembur keluar. Tidak mudah memancing di air yang bermasalah. Murongyu menunjukkan senyum masam di wajahnya. Tingkat cedera ini tidak mengancam hidupnya. Kekuatan kehidupan tersapu bersih, dan cederanya akan sembuh. Namun, perasaan cedera ini tidak baik. Selain itu, Hetu Luoshu tidak dapat bergerak menuju jantung laut di bawah benturan tersebut. Sebaliknya, ia terdampak dan hanyut mengikuti arus. Belum lagi berada dekat dengan jantung lautan, sebaliknya, ia terdampak semakin jauh. Dengan sebuah pikiran, Hetu Luoshu berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke harta ruang angkasa Xiu Yang. Kemudian, Murongyu melangkah keluar dan memasuki buku Hetu Luo. Namun, ketika dia memasuki Hetu Luoshu, dia menggunakan kekuatannya untuk memadatkan inkarnasi, dan terus tinggal di harta karun spasial Xiu Yang. Xiu Yang sedang bertarung dengan Feng Changqiong, tubuhnya terus berubah. Di antara harta karun spasialnya, sangat merepotkan bagi Murongyu untuk mengendalikan Hetu Luoshu. Oleh karena itu, setelah Murongyu memasuki Hetu Luoshu, dia langsung meninggalkan harta karun spasial Xiu Yang. Alasan mengapa inkarnasi kekuatan tertinggal di harta karun spasial Xiu Yang adalah karena Murongyu untuk sementara tidak ingin Xiu Yang mengetahui bahwa dia telah meninggalkan harta karun spasialnya, sehingga Murongyu punya cukup waktu untuk memancing di perairan yang bermasalah dan mengambil makanan dari mulutnya. Ledakan. Setiap saat, Hetu Luoshu telah menahan goncangan kekuatan yang sangat mengerikan. Pikiran, jiwa, dan tubuhnya, Murongyu bergetar hebat akibat serangan yang mengerikan itu. Untungnya, jiwa Murongyu sangat kuat, dan bahkan pikirannya relatif kuat. Namun, meskipun begitu, dia tidak merasa senang. Namun, kekuatan-kekuatan ini belum dapat mengancam nyawa Murongyu. Bagaimanapun, pertempuran Feng Changqiong dan yang lainnya bukanlah pertempuran yang tidak bermoral. Mereka tidak ingin menghancurkan Pulau Biru dan jantung laut. Oleh karena itu, mereka semua mengendalikan kekuatan mereka. Sebenarnya, serangan yang dialami Murongyu bukanlah semua kekuatan mereka. Kalau tidak, Murongyu pasti sudah terguncang sampai mati sejak lama. Ayo, Murongyu mengatupkan giginya dan bertahan, mengendalikan Hetu Luoshu untuk terus bergerak menuju jantung laut. Namun, yang membuatnya tidak berdaya adalah bahwa akibat dari kekuatan Feng Changqiong dan yang lainnya terus menyapu seperti lautan badai, dan dampak Hetu Luoshu bergoyang dari satu sisi ke sisi lain, hanyut mengikuti arus. Kadang-kadang, Murongyu akhirnya mendekati jantung lautan, tetapi sebuah kekuatan menyapu masuk, tetapi itu mengejutkan Hetu Luoshu di kejauhan. Ini hampir membuat Murongyu berteriak. Namun, Murongyu tidak menyerah, terus mengendalikan Hetu Luoshu dan perlahan bergerak mendekat. Di sisi lain, pertempuran antara Feng Changqiong dan yang lainnya menjadi lebih intens dan panas. Tidak mungkin, setelah perang, mereka tidak bisa mendekati jantung laut sama sekali. Begitu mereka memiliki niat ini, maka pemain kuat lainnya di daftar suci akan bergabung untuk menyerang dan menerbangkan orang ini. Oleh karena itu, bahkan Feng Changqiong, Long Qing dan yang lainnya tidak berdaya. Long Qing, Ling Wensing, Xiu Yang, bagaimana kalau kita bergabung dulu untuk menyingkirkan yang lain? Setelah pertempuran untuk waktu yang lama, tetapi tanpa hasil apapun, Feng Changqiong menjadi sedikit cemas. Ketika ketiga Long Qing mendengar kata-kata itu, mereka tidak berbicara, tetapi hanya saling melirik. Jika ini terus berlanjut, tidak seorang pun dari kita akan bisa mendapatkan Heart of the Sea. Hanya yang lain yang akan dikeluarkan, dan kemudian kita berempat akan bersaing lagi dan lagi untuk menentukan di mana Heart of the Sea berada. Bagaimana menurutmu? Melihat Ling Wensing ketiganya ragu-ragu, dan Feng Changqiong terus menjelaskan. Ini ide yang bagus, kalau tidak kita tidak akan bisa membedakan antara 1 bulan dan bulan lainnya. Dan jika ada pemain yang lebih kuat, peluang kita untuk mendapatkan Heart of the Sea akan semakin kecil. Aku Long Qing setuju, kalian berdua bagaimana menurutmu? Long Qing tertawa dan berkata dengan suara yang dalam.
Xiu yang mengangguk dengan ekspresi muram. Meskipun dia tidak berbicara, dia setuju. Adapun Ling Wensing, dia hanya tertawa, dia sudah dekat dengan Phoenix Changqi sementara tubuhnya berkedip, dan jawabannya sudah jelas. Semuanya, kami berempat telah memutuskan untuk bergabung. Jika kalian tidak ingin menambah korban, saya sarankan kalian segera pergi. Jika tidak, jangan salahkan kami. Ling Wensing melirik lusinan orang suci kuat lainnya, Sen kata suara itu. Lusinan orang suci kuat berdiri bersama serempak, menatap Long Qing dan yang lainnya dengan ekspresi marah, dengan aura pembunuh. Namun, tidak ada yang mengambil kesempatan untuk pergi. Auzu.com, bunuh. Di antara mereka, daftar suci yang kuat berteriak dan mengambil tindakan pertama. Segera, lusinan pembangkit tenaga listrik lainnya dalam daftar suci juga mengambil tindakan, melancarkan serangan terkuat untuk membunuh keempat Feng Changqiong. Kalian benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Feng Changqiong tersenyum, dan menjadi yang pertama bergerak. Kemudian, ketiga Xiu Yang juga menembak pada saat yang sama. Apa yang berubah dalam serangan gabungan dari 4 pembangkit tenaga listrik daftar suci 20 teratas? Seberapa menakutkan, ledakan, setelah suara yang mengejutkan itu, serangan keempatnya telah jatuh di antara kerumunan. Tiba-tiba, beberapa hantu malang di kerumunan itu langsung dibombardir dan berubah menjadi awan kabut darah, dan yang mati tidak bisa lagi mati. Dan lebih banyak orang terhempas terbalik oleh pemboman itu. Aku akan membiarkanmu melihat betapa mengerikannya kekuatan 20 teratas dari daftar suci itu. Long Qing tertawa, menghancurkan sebagian besar kehampaan dalam satu langkah, dan bergegas maju. Pada saat yang sama, sebuah pukulan keluar dengan ganas. Tinju besar itu pecah berkeping-keping, menghancurkan ratusan juta waktu dan ruang, dan muncul di depan banyak orang suci yang kuat dalam sekejap. 40 atau 50 pembangkit tenaga listrik daftar orang suci terkejut dan ditembak pada saat yang sama, meledakkan serangan terkuat pada tinju yang datang dari Long Qing. Dentuman, tinju Long Qing langsung diledakkan. Namun, serangan dari 40 atau 50 orang suci yang kuat juga runtuh. Dentuman, dentuman, dentuman. Kekuatan mengerikan itu meledak dengan hebat, dan puluhan pemain daftar suci yang kuat langsung terguncang, menyemburkan darah di kehampaan. Meskipun 30 atau lebih pembangkit tenaga listrik peringkat suci yang tersisa belum dikalahkan, mereka masih bergolak dengan darah. Tahan aku sekali lagi. Long Qing hanya menggoyangkan tubuhnya sedikit, melangkah maju lagi, dan menghantam dengan pukulan yang keras. Raut wajah puluhan orang kuat dalam daftar orang suci itu berubah drastis. Yang membuat mereka semakin terkejut adalah Xiu Yang dan yang lainnya juga melakukannya. Seekor naga hijau mengalahkan 40 atau 50 orang kuat dalam daftar orang suci, dan kemudian mengejar Xiu Yang dan yang lainnya, lalu mereka masih bisa melawannya. Pada saat yang sama, mereka semua tahu bahwa mereka tidak dapat ditolak. Akibatnya, seorang pria kuat dalam daftar orang suci itu menggoyangkan tubuhnya dan mundur dengan keras. Jantung laut memang memiliki kemungkinan untuk membuat orang menjadi yang tertinggi. Namun, jika nyawa sudah tidak ada, apa gunanya jantung laut? Semakin lama Anda hidup, semakin Anda takut mati. Setelah melihat mereka yang tidak berdaya untuk melawan, para ahli daftar suci ini akhirnya mundur. Namun, mereka masih meninggalkan tubuh beberapa orang kuat dalam daftar suci. Menjauhlah dari sini, atau kalian akan kubunuh. Feng Changqiong melirik semua orang yang telah meninggalkan Pulau Bitao, lalu berteriak dingin. Semua orang marah, tetapi mereka tetap pergi jauh. Sekarang hanya ada 4 dari kita. Bisakah Anda memberi saya jantung lautan? Ling Wensing berbicara lagi, sambil tersenyum. Jangan bicara lagi. Feng Changqiong langsung menolak. Sebuah lelucon, meskipun ras roh kuat, apa yang dapat mereka gunakan untuk menukar jantung laut? Ya, jika ras roh dapat memberi saya senjata tertinggi, saya akan mundur dari pertempuran untuk jantung lautan. Long Qing menatap Ling Wensing sambil tersenyum. Ling Wensing mandek, dan memberi Long Qing dengan marah. Perangkat tertinggi setara dengan yang tertinggi. Dan apakah Heart of the Sea dapat membuat orang menjadi yang tertinggi masih menjadi pertanyaan. Setidaknya, tampaknya nilai dari instrumen tertinggi jauh di atas Heart of the Ocean. Long Qing, mengapa kamu tidak memberiku senjata tertinggi? Aku akan mundur dari kompetisi ini. Ling Wensing juga tersenyum. Jangan bicara omong kosong, jika kamu ingin mendapatkan senjata tertinggi, kamu harus mengandalkan kekuatanmu. Xiu yang mengerutkan kening, dan berkata dengan sedikit tidak nyaman. Itulah yang kumaksud. Feng Changqiong mencibir, mengulurkan tangan besar, dan sebuah kekuatan menghantam Heart of the Ocean. Pada saat yang sama, Long Qing dan yang lainnya juga melawan kekuatan menuju Heart of the Ocean. Mereka tidak mencoba merebut Heart of the Ocean, tetapi menyegel Heart of the Ocean untuk sementara. Mereka semua tahu bahwa pertempuran di antara mereka tidak akan membuahkan hasil dalam waktu singkat. Untuk mencegah orang lain memancing di perairan yang bermasalah dan mencuri Heart of the Sea selama pertempuran mereka hanya dapat menyegel Heart of the Sea terlebih dahulu. Segeloh, semakin kau menyegelnya, semakin menarik ekspresimu. Murong Yu dalam buku Hetuluo mencibir. Karena saat ini, dia sudah mendekati jantung lautan, dan jantung lautan sudah ada di ujung jarinya. Namun, dia tidak melakukannya sekarang.
Murong Yu tidak yakin apakah jantung laut dapat diambil pada saat pertama. Dan jika tidak dapat diambil pada saat pertama, Feng Changqiong dan yang lainnya akan bereaksi. Pada saat itu, Murong Yu tidak dapat melarikan diri sama sekali. Setelah beberapa ratus segel dan larangan ditempatkan di dekat jantung lautan, keempat Feng Changqiong mulai bergerak. Feng Changqiong bertemu Ling Wensing, sementara Long Qing bertemu Xiu Yang. Feng Changqiong dan Long Qing sama-sama melaporkan pikiran yang sama. Mereka semua berencana untuk melenyapkan Ling Wensing dan Xiu Yang yang relatif lemah terlebih dahulu, dan kemudian mereka berdua akan bertanding. Daftar suci Feng Changqiong berada di urutan ke-11, dan bintang Ling Wen berada di urutan ke-15. Long Qing adalah nomor 1 dalam daftar suci, dan Xiu Yang berada di peringkat yang relatif rendah, hanya yang ke-20 dalam daftar suci. Namun, kesenjangan antara yang ke-11 dan yang ke-20 dalam daftar suci tidak seperti kesenjangan antara yang ke-10 dan yang ke-11 dalam daftar suci. Kesenjangan kekuatan antara 10 besar daftar suci dan yang ke-11 dan bahkan yang ke-20 dalam daftar suci sangat besar. Sama seperti Yu Yangjia dan Feng Changqiong, Yu Yangjia dapat dengan mudah menekan Feng Changqiong yang ke-11 dalam daftar suci. Namun, Feng Changqiong tidak dapat dengan mudah menekan orang kuat ke-12 atau bahkan ke-20 dalam daftar suci. Karena ada celah antara yang ke-11 dan yang ke-20 dalam daftar suci, tetapi celahnya tidak jelas. Kalau tidak, Feng Changqiong pasti sudah menekan Xiu Yang. Keempatnya saling menangkap dan saling membunuh. Namun, kekuatan keempatnya sebenarnya ada di antara keduanya, dan sulit untuk membedakan pemenang atau pecundang dalam waktu singkat. Pada awalnya, keempatnya memiliki banyak keraguan. Namun seiring berjalannya waktu, pertempuran di antara mereka menjadi semakin intens. Bahkan, pada akhirnya, mereka semua benar-benar terbakar. Setengah hari kemudian, keempat orang itu telah meninggalkan Pulau Bitao dan memperebutkan pulau itu. Namun, meskipun demikian, semangat keempat orang itu masih menyelimuti seluruh Pulau Bitao. Hal ini membuat mereka yang ingin memancing di perairan yang bermasalah menyingkirkan pikiran-pikiran dalam benak mereka dan tidak berani mendekati Pulau Biru. Namun, satu orang sangat senang saat ini. Orang itu tentu saja adalah Murong Yu. Mengcing, bisakah kau mencoba menaklukkan jantung lautan? Dalam buku Hetuluo, Murong Yu memanggil Yu Mengcing, mencoba membuatnya menaklukkan jantung lautan. Yu Mengcing mencobanya, tetapi segera menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak dapat menaklukkan jantung laut, dan bahkan tidak berkomunikasi dengan jantung laut. Jika kau tidak dapat berkomunikasi, kau tidak akan dapat menaklukkannya. Sebenarnya, tidak semudah itu untuk menaklukkan harta surga, materi, dan bumi seperti itu. Namun, Murong Yu hanya ingin Yu Mengcing mencobanya. Bahkan jika Yu Mengcing dapat menaklukkan jantung lautan, Murong Yu tidak akan membiarkannya bergabung. Lagi pula, tidak semudah itu untuk menyatu dengan jantung laut, setidaknya akan memakan waktu yang sangat lama. Saya rasa butuh waktu yang lama bagi Yin Gaohan untuk menyatukan jantung es dan salju. Jika menyatu di sini, Murong Yu tidak dapat menjamin keselamatan Yu Mengcing. Lagi pula, kekuatan Feng Changqiong dan yang lainnya terlalu kuat. Bawa saja dia pergi. Murong Yu memikirkannya sejenak, lalu mengorbankan Hetuluo Shu. Begitu buku Hetuluo terpancar di angin, buku itu berubah menjadi seukuran gulungan gambar. Kemudian muncullah cahaya suci berwarna kuning tanah, dan seluruh jantung laut di bawahnya pun diselimuti. Embusan, di antara percikan api dan kobaran api, Hetuluo Shu telah menelan jantung laut. Pada saat yang sama, daya isap yang sangat kuat keluar dari buku Hetuluo, menelan jantung laut, dan jantung laut harus dikumpulkan ke dalam buku Hetuluo. Namun, pada saat ini, Feng Changqiong dan yang lainnya yang telah bertempur di Pulau Bitao telah bereaksi. Sebenarnya, mereka telah bereaksi begitu Hetuluo Shu muncul. Meskipun mereka bertarung di kejauhan, mereka sebenarnya tidak menyerah mengumpulkan Heart of the Sea. Mereka semua melepaskan pikiran spiritual mereka dan mulai mencoba menaklukkan Heart of the Sea. Keempat orang itu sama. Namun, mereka juga tahu bahwa Heart of the Sea tidak begitu mudah untuk ditaklukkan. Itulah sebabnya ada pertempuran besar, ingin merebut sepenuhnya Heart of the Sea. Bagaimanapun, bahkan jika mereka tidak dapat menaklukkan Heart of the Sea, mereka masih memiliki klan. Adalah mungkin bagi orang-orang mereka untuk bergabung dengan Heart of the Ocean. Pengadilan kematian, melihat kemunculan Hetuluo Shu, keempat Feng Changqiong terkejut. Tetapi itu bereaksi dengan cepat. Hampir pada saat yang sama, mereka berempat berteriak keras. Pikiran spiritual mereka meledak, langsung meledakkan siang Hetuluo Shu. Hetuluo Shu telah menyelimuti jantung lautan saat ini, dan Murong Yu tidak bermaksud menyerahkan jantung lautan untuk menghindari serangan keempatnya. Oleh karena itu, roh keempat orang itu langsung membombardir Hetuluo Shu. Ledakan, 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 kekuatan mengerikan meletus, dan dampak Hetuluo Shu meledak dengan cahaya oker yang menyilaukan. Namun, Hetuluo Shu adalah harta karun paling kuat di dunia. Meskipun serangan Feng Changqiong sangat mengerikan, itu sama sekali tidak mampu dilakukan oleh Hetuluo Shu. Namun, meskipun Hetuluo Shu baik-baik saja, itu tidak berarti bahwa pemiliknya, Murong Yu, baik-baik saja.
Kerusakan limpahan yang mengerikan secara langsung memengaruhi tubuh Murong Yu. Kerusakan limpahan ini tidak mungkin untuk ditahan, kecuali Murong Yu bersentuhan dengan guru pengakuan Hetu Luoshu. Oleh karena itu, Murong Yu langsung menjadi tragis. Pikiran yang kuat hancur hampir seketika. Untungnya, kecepatan reaksi Murong Yu cepat, dan kekuatan jiwa yang sangat besar segera dimasukkan ke dalam pikirannya. Pada saat yang sama, kekuatan hidup yang kemampuan perbaikannya menjadi semakin menakutkan juga dengan cepat menutupi seluruh pikiran. Pada saat pikiran hancur, kekuatan hidup tersapu dan diperbaiki dengan cepat. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa dengan cepat diperbaiki. Ini membuat pikiran Murong Yu tidak hancur. Auzu.com sebaliknya, hanya dalam beberapa saat, pikiran Murong Yu pulih sepenuhnya. Tidak ada kerusakan sama sekali. Namun meskipun begitu, Murong Yu hampir pingsan kesakitan. Bagaimanapun, ini setara dengan pikiran Murong Yu yang terkoyak sekali. Badai jiwa. Setelah memperbaiki pikirannya, Murong Yu berteriak dengan keras, melepaskan serangan jiwa tanpa pandang bulu yang paling kuat, langsung mencekik roh-roh yang ditinggalkan oleh Xiang Feng Changqiong dan yang lainnya. Puff! Roh keempat Feng Changqiong tidak kuat, mereka dicekik oleh jiwa besar Murong Yu, dan mereka terkoyak dalam sekejap. Dan serangan jiwa Murong Yu adalah untuk mencekik keempat Feng Changqiong yang telah menyerang tanpa jeda. Pada saat yang sama, Murong Yu mempercepat pengumpulan jantung laut. Namun, yang membuat Murong Yu dan sangat menyakitkan adalah jantung laut berdiri di tempat seperti gunung suci, tidak bergerak. Pamanmu, Murong Yu tidak bisa menahan umpatan di dalam hatinya, hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menghantam jantung laut. Seberapa mengerikan kekuatan keempat Feng Changqiong. Murong Yu bahkan tidak bisa menghentikan gerakan Xiu Yang, yang peringkatnya paling rendah di antara keempatnya, apalagi keempatnya bekerja sama. Jangan katakan trik, bahkan setengah trik tidak bisa menghentikannya. Murong Yu sudah memikirkannya, jika dia tidak bisa mengumpulkan jantung laut sebelum keempat Feng Changqiong terbunuh, dia hanya bisa menyerah. Seni suci agung Raja Surgawi. Sementara, badai jiwa, meletus, Murong Yu juga memulai serangan pikiran. Namun, kekuatan keempat Feng Changqiong terlalu kuat. Bahkan jika jiwa Murong Yu mencapai 6 bintang, itu tidak akan melukai jiwa mereka sama sekali. Mereka berempat baru saja menghantam dengan pukulan datar, langsung meledakkan serangan ganda jiwa dan pikiran Murong Yu. Dan kecepatan mereka menyerbu ke arah Murong Yu lebih cepat dan lebih cepat. Tidak ada cara untuk menghentikan mereka. Murong Yu sedikit mengernyit, ekspresinya muram. Sekarang satu-satunya cara baginya adalah segera pergi. Kalau tidak, ambil tindakan lambat dan dia tidak akan bisa pergi bahkan jika dia mau. Namun, melihat jantung lautan sudah dalam jangkauan, jika dia pergi sekarang, dia tidak akan berdamai. Bangkitkan arai kepunahan Sifang. Murong Yu hanya ragu-ragu kurang dari 1/100 detik sebelum membuat keputusan. Gemuruh. Kekosongan di depan Murong Yu bergetar cepat, meskipun tidak ada suara keras. Di telinga Feng Changqiong dan yang lainnya, seolah-olah dia mendengar suara keras seperti lautan badai. Hampir pada saat yang sama, Feng Changqiong dan yang lainnya hanya melihat perubahan mendadak pada pemandangan di depan mereka, dan kemudian mereka menemukan bahwa mereka telah memasuki ruang yang penuh dengan kabut putih. Formasi, keempatnya tidak hanya kuat, tetapi juga sangat berpengetahuan. Pertama kali mereka tahu mereka diselimuti oleh formasi. Serangga kecil, Feng Changqiong berteriak dingin, dan menghantam dengan tinju. Meskipun pukulan ini tidak menghabiskan semua kekuatannya, itu juga mengandung serangan 50% dari Feng Changqiong. Seberapa mengerikan serangan 50% dari orang kuat kejam ke-11. Bahkan orang kuat yang berada di peringkat lebih dari 20 dalam daftar suci akan dipukuli dan dibunuh oleh pukulan Feng Changqiong. Namun, Feng Changqiong terkejut, tetapi meskipun pukulannya meledakkan ruang di sekitarnya, kabut yang tak berujung itu menghilang. Namun, itu hanya berlangsung sesaat, dan kabut itu dengan cepat menyebar dari kejauhan, dan akhirnya menenggelamkan ruang di sekitar langit Phoenix. Ini tidak hanya berlaku untuk Feng Changqiong, tetapi juga untuk Long Qing, Ling Wenxing, dan kultivasi. Untuk sementara waktu, keempat pria yang kejam dan kuat itu semua tercengang. Formasi macam apa ini? Sangat menakutkan, bukan hanya mereka, bahkan Murong Yu pun tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan formasi yang direbut dari klan Feng dan klan Iblis begitu mengerikan sehingga bahkan keempat Feng Changqiong pun terperangkap. Ini adalah formasi kepunahan Sifang. Pada saat ini, jeritan Feng Changqiong yang penuh kengerian tiba-tiba terdengar dari formasi itu. Formasi ini cukup familiar, dan merupakan salah satu formasi teratas yang dimiliki oleh klan Feng. Namun, bukankah formasi ini unik bagi klan Feng? Bagaimana bisa muncul di sini? Dan juga menjebaknya, mungkinkah Feng Qiankun kalah? Bahkan formasi itu diambil oleh Murong Yu. Tiba-tiba, pikiran mengerikan ini muncul di hati Feng Changqiong. Pada saat yang sama, dia melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan sosoknya mulai bergerak melalui formasi. Detik berikutnya, dia muncul di luar formasi. Sebagai leluhur klan Feng, dia secara alami akrab dengan formasi ini. Formasi ini tidak bisa menjebaknya. Namun, Murong Yu terkejut ketika dia melihat Feng Changqi bergegas keluar dari formasi. Tetapi pada saat ini, Feng Changqiong juga bergerak, mengulurkan tangan besarnya dan meraihnya ke arah jantung lautan.
Kekuatan yang mengerikan meledak, menutupi ruang ini dalam sekejap. Ia langsung membekukan ruang dekat jantung lautan. Melihat ini, Murong Yu terkejut. Dia lupa bahwa Ten Fang Extinction Array adalah tulisan tangan klan Feng. Menggunakan formasi klan Feng untuk mengepung leluhur klan Feng. Bukankah ini mencari kematian? Berubah. Setelah terkejut, Murong Yu berteriak keras di dalam hatinya. Pada saat yang sama, orang kuat suci dari ras Phoenix dan Iblis dalam buku Hetuluo mengubah formasi mereka. Dengan suara, Swiss area di sekitar jantung lautan diselimuti oleh proyeksi formasi. Selain itu, formasi yang telah mengubah formasinya untuk sementara menghalangi tubuh Feng Changqiong untuk bergerak maju. Pada saat yang sama, serangkaian kekuatan mengerikan meledak, membawa aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi, mencekik, mencoba membunuh Feng Changqiang ke kota. Selain itu, serangan formasi terkonsentrasi pada tubuh Feng Changqiong. Adapun 3 orang Long King dan Xiu Yang, Murong Yu tidak menyerang, karena mereka bertiga masih terjebak dalam proyeksi formasi dan tidak meninggalkan formasi untuk sementara. Hanya Feng Changqiong ini yang tahu cara masuk dan meninggalkan formasi, dan hanya bisa menggunakan serangan untuk menghentikannya maju. Dalam proses ini, Murong Yu menghabiskan seluruh kekuatannya dalam upaya untuk mengumpulkan jantung lautan ke dalam buku Hetuluo. Namun, yang membuatnya terdiam adalah bahwa jantung laut tampaknya tetap di sini, sebenarnya tidak bergerak. Boom, boom, boom. Meskipun kekuatan Feng Changqiong kuat, serangan metode formasi telah mengumpulkan 20 orang suci yang kuat, dan setelah pembentukan penguatan, serangan ini telah mengancamnya. Oleh karena itu, kecepatannya terhalang. Namun, pada saat ini, 3 Xiu Yang di sisi lain telah pecah. Meskipun arai kepunahan Si Fang kuat, ia juga memiliki batasnya. Kekuatan Long King, Ling Wensing dan Xiu Yang benar-benar terlalu kuat. Terutama ketika ketiganya bersatu, proyeksi formasi itu hancur oleh kekuatan yang mengerikan. Wus, setelah menghancurkan formasi, ketiga Xiu Yang menghancurkan kehampaan dan bergegas menuju Murong Yu. Selama proses ini, mereka menyerang Murong Yu sambil meraih ke arah jantung lautan. Dentuman, pada saat yang sama, Feng Changqiong menghindari serangan formasi dan muncul kembali di Pulau Bitao. Kekuatan yang mengerikan itu meledak dan langsung menyelimuti Murong Yu. Wajah Murong Yu tiba-tiba berubah, dan keempat pria kejam itu menyerang dan membunuhnya. Bahkan jika dia memiliki senjata tertinggi, dia tidak dapat menghentikan Hetuluo Shu sama sekali. Akan musnah dalam sekejap. Pengasingan tanpa batas, teriak Murong Yu dalam hatinya, tetapi dia hendak mengasingkan diri dan pergi. Kekuatan pengasingan itu langsung menyelimuti Murong Yu dan jantung lautan, bahkan menyelimuti langit Phoenix yang telah bergegas ke sisi Murong Yu. Di mata Long King dan yang lainnya yang terkejut, Murong Yu, Ocean Heart, dan bahkan Feng Changqi menghilang begitu saja. Setelah keduanya menghilang, serangan mereka bertiga dibombardir. Meskipun ruang ini telah diledakkan menjadi debu. Namun, Murong Yu, Feng Changqiang, dan jantung lautan telah menghilang. Ketiganya terkejut terlebih dahulu, lalu marah. Seketika, kekuatan yang sangat besar dan tak tertandingi melarikan diri dari mereka, berpusat pada tubuh mereka, dan dengan cepat melarikan diri ke segala arah. Dilanda oleh kekuatan mengerikan dari ketiga orang itu, ruang di sekitarnya mulai runtuh atau bahkan musnah. Dan Pulau Bitao di bawah kaki mereka bahkan lebih hancur dan mulai hancur. Namun, masih belum ada jejak Murong Yu, Phoenix Sky, dan Heart of the Sea. Medan perang Taiko, di luar, di suatu tempat. Kekosongan di sini tiba-tiba beriak tanpa peringatan. Kemudian memancarkan cahaya suci yang menyilaukan. Dengan suara, bang, kekosongan itu meledak dengan dahsyat. 3 sinar cahaya langsung terbang keluar dari kekosongan itu. Ketika dia turun ke bumi lagi, Murong Yu tidak bisa menahan napas lega. Kekosongan itu membeku, dan Murong Yu bahkan tidak bisa memasuki Hetuluo Shu. Namun untungnya, pengasingan tak terbatas itu lebih kuat. Pada saat-saat terakhir, dia diasingkan dan diasingkan ke medan perang Taiko. Jantung laut. Ketika dia melihat jantung lautan mengambang di kehampaan tepat di depan, senyum muncul di wajah Murong Yu. Selama pengasingan tak terbatas, Murong Yu juga sengaja menyelimuti jantung lautan. Awalnya, dia hanya ingin mencobanya. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa jantung laut benar-benar telah mengasingkannya ke medan perang primordial. Feng Changqiong, melihat jantung lautan, Murong Yu ingin mengulurkan tangan dan meraihnya. Namun pada saat ini, sebuah sosok muncul di hadapannya. Ketika dia melihat orang ini, Murong Yu langsung tercengang, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Auzu.com, Murong Yu. Setelah Murong Yu berseru, suara Feng Changqiong juga terngiang di telinga Murong Yu. Kemudian Murong Yu merasa bahwa dia ditangkap oleh tangan besar. Di depan Feng Changqiong, Murong Yu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Murong Yu, jantung lautan, itu benar-benar tidak membutuhkan banyak usaha. Setelah meraih Murong Yu, Feng Changqiong juga melihat jantung lautan. Rangkaian kejutan akhirnya membuatnya tertawa. Murong Yu cukup tertekan. Dia tidak berharap untuk mengasingkan Feng Changqiong ke medan perang primordial. Pengasingan diasingkan, tetapi itu malah dibuang menjadi utuh. Ini terlalu sulit, bukan?
Yang membuat Murong Yu terdiam adalah jika dia ingin mengasingkan Feng Changqiong di waktu normal, dia mungkin tidak akan bisa melakukannya. Namun sekarang dia benar-benar ingin menangis tanpa air mata. Kali ini aku hanya ingin memperjuangkan jantung lautan, tetapi aku mendapatkan benda angkasa yang kacau. Haha, ini kejutan yang luar biasa. Melihat ke arah Murong Yu di tangannya, Feng Changqiong tertawa. Penggabungan jantung lautan, meskipun ada peluang untuk menembus yang tertinggi. Namun jika itu adalah benda angkasa yang kacau, itu akan menjadi penguasa kekacauan. Inilah eksistensi yang bahkan hanya bisa dikagumi oleh sang penguasa. Meskipun kau bisa membunuhku, kau tidak akan pernah pergi dari sini tanpaku. Setelah kepanikan awal, Murong Yu telah tenang dan berkata dengan dingin. Mata Feng Changqiong sedikit menyipit, dan sedikit niat membunuh melintas di antara alisnya. Selama kau menjadi penguasa kekacauan, meskipun dunia ini besar, kemana kau tidak bisa pergi? Murong Yu terdiam. Jika Feng Changqiong benar-benar berpikir demikian, maka dia tidak dapat membantahnya. Ini adalah medan perang primordial, ruang yang terpisah dari alam suci. Tanpa aku, kau tidak akan bisa kembali ke alam suci. Tentu saja, jika kau menjadi penguasa kekacauan, kau akan pergi kemana-mana. Tapi kau bisa menjadi penguasa kekacauan. Murong Yu mencibir, seolah berbicara pada dirinya sendiri, dan seolah berbicara kepada Feng Changqiong. Medan perang Suire. Mendengar ini, Feng Changqiong terkejut. Ia pernah mendengar tentang medan perang primordial ini, dan ia juga tahu bahwa medan perang primordial ini sangat berbahaya. Jangan melihat ketenangan dan kesunyian sekarang, tetapi ada juga beberapa pembangkit tenaga listrik yang sangat menakutkan yang tersembunyi di kedalaman medan perang primordial. Sebagai leluhur klan Feng, ia tahu lebih banyak tentang keberadaan daftar suci ke-11 daripada Murong Yu. Medan perang primordial, bahkan yang tertinggi tidak mau masuk ke sini. Karena di sini ada bahaya yang dapat mengancam yang tertinggi. Bagaimana kau bisa memasuki medan perang primordial? Ekspresi Feng Changqiong menjadi suram, menatap Murong Yu dengan tatapan membunuh. Murong Yu tersenyum dan menatap wajah Feng Changqiong dengan jijik, mengapa aku harus memberitahumu? Tentu saja, kamu tidak dapat percaya bahwa ini adalah medan perang primordial. Kamu juga dapat mencoba mencari jalan keluar. Baiklah, kamu juga dapat membunuhku, mengambil tubuhku, mengambil ingatanku. Kata Murong Yu tanpa rasa takut dan tanpa rasa takut. Ini karena dia telah mengolah Phoenix Nirvana. Sekarang dia ditahan oleh Feng Changqiong dan tidak dapat melarikan diri sama sekali. Tetapi jika Feng Changqiong membunuhnya, meskipun Murong Yu akan menyia-nyiakan hidupnya, dia masih dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari cakar iblis Feng Changqiong. Oke, ketika Feng Changqiong hendak berbicara, dia mendengus dingin, lalu melangkah keluar, dan sosoknya menghilang. Boom, saat dia menghilang di tempat, kekosongan tempat di awalnya berada hancur. Tekanan yang mengerikan terjadi, dan ruang di sekitar tekanan itu hancur. Murong Yu terkejut, tetapi ketika dia memperbaiki pandangannya, dia melihat sosok gelap muncul di belakang mereka. Tetapi ketika Murong Yu melihat ke atas, bayangan gelap ini telah mengulurkan tangan besarnya lagi dan meraihnya dalam waktu singkat. Pengadilan kematian. Feng Changqiong berteriak dengan marah dan berbalik dengan ganas, tetapi dia telah menghantam dengan sebuah pukulan. Ledakan. Di antara kilat dan api, serangan kedua orang itu meledak bersamaan di udara. Setelah suara keras itu, bayangan hitam itu langsung terguncang keluar. Feng Changqiong juga tidak enak badan, dan dia berhenti setelah beberapa mil mundur terus-menerus. Namun, dia hanya mundur, tidak ada apa-apa. Namun, Murong Yu yang tertangkap di tangannya sangat menderita. Akibat dari kekuatan yang pecah dari pertempuran antara keduanya hampir menghancurkannya. Sebelum Murong Yu bisa melihat siapa yang melakukannya, bayangan hitam itu berubah menjadi pita hitam, menghancurkan kekosongan, dan meraih jantung lautan. Feng Changqiong segera berteriak dengan marah, melangkah keluar, juga menghancurkan kehampaan, dan bergegas menuju jantung lautan. Selama proses ini, dia memusatkan semua kekuatannya pada tangan kanannya, lalu mengunci bayangan itu, dan menghancurkannya dengan satu pukulan. Bayangan hitam itu mengeluarkan teriakan tajam tetapi tidak menyenangkan, dan mencengkeram langit Phoenix dengan satu cakar. Murong Yu, yang ditangkap oleh Feng Changqiong, terkejut. Kekuatan bayangan hitam ini seharusnya hampir sama dengan Feng Changqiong. Bagaimana dia bisa menanggung akibat dari pertempuran antara kedua pria ini? Terlebih lagi, kekuatannya sekarang disegel oleh Feng Changqiong. Feng Changqiong, lepaskan aku. Dengan cemas, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Feng Changqiong terkejut, lalu dengan patuh melepaskan Murong Yu, dan langsung melemparkannya. Ini mengejutkan Murong Yu. Kapan Feng Changqiong begitu patuh? Namun, yang membuat Murong Yu kesal adalah setelah Feng Changqiang kehilangan dia. Bayangan hitam yang menyerbu ke arah Feng Changqi terus bergerak dalam kehampaan, dan akhirnya menghindari Feng Changqi dan menyerbu ke arah Murong Yu.